Itulah harapan kami sesungguhnya untuk seluruh anak-anak yang ada di madrasah untuk terus memacu diri bahwa sekarang sudah era IT. Mulai Kak. Baik. Oke, 1, 2, 3 panduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah hebat bermartabat. Kembali lagi di podcast Mansa TV. Di sini kita kedatangan bintang tamu yang keren banget, luar biasa sekali. Kedatangan tamu dari Bapak Haji Abdul Rosyid. Bapak Dr. Haji Abdul Rosyid, mohon maaf Pak. Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih Pak atas waktunya yang udah Bapak luangkan. Perkenalkan Pak, saya Apipah Pania, reporter Mansa TV. Saya mau bertanya nih Pak, kira-kira apa pesan dan harapan Bapak untuk tenaga pendidik dan kependidikan serta peserta didik Mansa 1 Pulang Pisau Pak? Apalagi kan sekarang mereka lagi belajar daring selama masa pandemi ini Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya merasa bersyukur dan berbahagia bisa berada di Madrasah Aliyah Pulang Pisau bersama dengan adik-adik, teman-teman dari siswa jurnalis ya. Pulang Pisau. Nah, terkait dengan apa yang ditanyakan bahwa sesungguhnya dalam madrasah saat ini, apalagi dengan tagline madrasah hebat bermartabat, dalam proses perkembangan madrasah saat ini, kalau boleh dikatakan madrasah sekarang ini sudah masuk dalam tahap puncak keemasan. Ada masa proses perkembangan madrasah dimulai dari proses modernisasi, lalu proses globalisasi, lalu proses kejayaan, lalu kemudian masuk dalam proses keemasan. Kenapa kita katakan bahwa madrasah saat ini secara nasional dan termasuk di dalamnya tentu madrasah yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah ini terlihat dari yang pertama, dari proses prestasi yang dikeluarkan oleh madrasah ini sungguh luar biasa. Prestasi sekarang ini yang dikeluarkan madrasah tidak hanya berbicara di tingkat lokal, tidak hanya bicara di tingkat nasional, tapi itu sampai di internasional. Sekarang informasi dengan mudah kita bisa memantau dan melihat betapa banyak anak-anak kita yang di madrasah yang muncul di pentas internasional dalam berbagai ajang kompetisi baik sosial, ekonomi, budaya, bahkan yang berkaitan dengan teknologi, robotik dan sebagainya, itu luar biasa. Termasuk adik-adik madrasah yang ada di Kalimantan Tengah pada umumnya, termasuk di Madrasah Aliyah Negeri Pulang Pisau ini dengan cukup memberikan prestasi yang membanggakan. Yang kedua, masa keemasan sekarang ini kita bersyukur bahwa sarana dan prasarana di madrasah yang menjadi program di Kementerian Agama untuk terus memfasilitasi madrasah ini melalui SBSE. Ya, kita berharaplah Madrasah Aliyah Negeri Pulang Pisau ini dalam waktu yang insya Allah tahun 2021 ini mendapatkan alokasi anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana yang tentu bisa menunjang dalam proses peningkatan kualitas baik itu tenaga pendidik maupun di siswa. Satu hal yang ingin saya sampaikan melalui kesempatan ini sesungguhnya bahwa ada beberapa titik-titik yang harus menjadi perhatian di dalam proses pengembangan madrasah, khususnya lembaga pendidikan. Yang pertama tentu dari proses kurikulum, proses pembelajaran yang ada di madrasah. Yang kedua dari proses peningkatan ketenagaan
dan tenaga pendidik dan kependidikan, dan yang ketiga dari siswa, dan yang keempat dari sarana dan prasarana. Jadi 4 hal ini menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Agama untuk secara komprehensif, secara simultan bisa mengembangkan 4 hal ini. Dari sisi proses pembelajaran, maka di madrasah tentu diharapkan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru tidak hanya berhenti pada selesai, tidak hanya berhenti pada tahu dan tidak tahu, tapi dia harus selesai pada proses didaktik metodik itu, di mana bahwa output yang dilahirkan dari setiap proses pembelajaran itu di mana agar karakter dan kepribadian anak itu terbentuk. Kalau hanya berhenti pada tahu dan tidak tahu, itu apa artinya? Hanya sampai pada proses transformasi ilmu. Tapi yang kita harapkan untuk selesai sampai pada proses pembentukan karakter Tuhan, termasuk kesiswaan, termasuk sarana dan prasarana, termasuk tenaga kependidikan yang ada di setiap madrasah untuk membackup seluruh proses pengembangan. Itulah harapan kami sesungguhnya untuk seluruh anak-anak yang ada di madrasah, untuk terus memacu diri bahwa sekarang sudah era IT. Nah, dan yang paling utama harus pandai memilah informasi, itu yang paling utama. Adik-adik yang ada di madrasah untuk tidak terjebak di dalam proses informasi yang masuk. Apalagi sekarang ini kita harapkan agar anak-anak kita ini untuk pandai betul mengakses informasi, sehingga informasi yang didapat itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Karena apalagi sekarang pemberian pemahaman, maka diharapkan anak-anak di madrasah ini untuk terus mengembangkan pola pikirnya dalam perspektif moderasi beragama. Artinya anak-anak ini harus betul-betul seleksi, cinta terhadap tanah air, jadi harus paham kebangsaan, paham keagamaan, itu anak-anak di madrasah harus betul-betul ditanamkan. Saya kira itu yang menjadi harapan kami selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, dan saya berdoa dan berharap anak-anak, adik-adik sekalian yang ada di madrasah Man Tulang Pisau ini, saya tunggu kalian di puncak prestasi. Terima kasih Bapak. Amin. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya jawaban Bapak. Terus nih Pak, saya mau nanya, ini pertanyaan terakhir dari saya Pak. Apa motivasi Bapak untuk seluruh madrasah yang ada di Kalimantan Tengah Pak, khususnya Man 1 Pulang Pisau? Baik, khusus untuk adik-adik yang ada di madrasah Man 1 Pulang Pisau ini, tentu saya selaku Kepala Kantor Wilayah sangat berharap untuk kalian menjadi generasi di mana saatnya kalian hadir di dalam rangka untuk mengambil bagian menjadi baik itu tokoh di masyarakat, tokoh pemuda, maupun tokoh di organisasi, maupun tokoh di dalam pemerintahan dan sebagainya. Artinya sekarang saatnya untuk membekali diri yang insya Allah pada gilirannya kalian akan mengambil estafet kepemimpinan itu. Itulah lalu kenapa menjadi penting untuk saat ini terus membekali diri, tidak hanya membekali diri melalui ilmu pengetahuan, tapi yang paling utama adalah pengetahuan agama. Di dalam pengetahuan agama pun yang terus menerus dikembangkan dan diakses haruslah berada di atas pemahaman moderasi beragama itu. Tidak terlalu ekstrim ke kanan, tidak terlalu ekstrim ke kiri, tapi harus di tengah-tengah menjadi perekat bagi semua umat yang ada khususnya di Kalimantan Tengah. Saya kira itu harapan. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Makasih juga Pak sebelumnya atas waktunya mau berbincang-bincang bersama kami di podcast Mansa TV Pak. Terima kasih. Cukup sekian podcast Mansa TV. Kita ketemu di lain waktu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.